Jelas ya? Iya, Oke, Pak. baik. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Nah, jadi saya coba sedikit share mengenai deteksi data gambar medis dengan convolutional neural networks. Nah, jadi sebenarnya tidak harus COVID-19 saja yang kita bisa deteksi dengan artificial intelligence, kita juga bisa mendeteksi penyakit lainnya, maksudnya dengan gambar medis ya. Yang paling mudah adalah kita melakukan klasifikasi. Namun yang advance-nya mungkin nanti kita akan bootcamp kan, tunggu tanggal mainnya di Bisa AI Academy. Itu untuk mendeteksi lokasinya, kemudian untuk mendeteksi dengan detail, kemudian ada masking dan lain sebagainya, itu bisa dilakukan dengan teknik artificial intelligence. Salah satu approach atau pendekatan yang paling umum digunakan untuk mendeteksi ini adalah dengan convolutional neural networks. Ya, jadi dengan convolutional neural networks kita bisa mendeteksi atau melakukan klasifikasi kepada suatu gambar tertentu seperti itu. Oke, sebentar saya cek dulu. Ya, jelas ya ini ya slide-nya. Kemudian, nah untuk detailnya ini sudah ada di mediumnya Bisa AI. Silakan Bapak Ibu bisa melihat. Ini untuk kasus yang klasifikasi COVID-19 dengan convolutional neural networks. Nah, pada prinsipnya apa yang dilakukan di sini kita bisa menggunakan beberapa pendekatan. Salah satunya adalah dengan pendekatan machine learning ataupun deep learning, di mana perlu kita memiliki koleksi data ya. Dalam hal ini adalah dataset X-ray ya. X-ray misalkan dapat dari dokter atau misalnya dari rumah sakit, data X-ray-nya mengenai X-ray paru-paru seseorang yang terkena pneumonia gitu kan, atau dikarenakan oleh virus ataupun bakteri ya, kita bisa pisahkan gitu. Nah, jadi sebagai contoh seperti ini, kita punya datanya, ini saya kumpulkan dari online public dataset ya. Ini kita pisahkan, ada yang kelas COVID, ada yang kelas normal. Atau misalnya kasusnya di sini pada webinar hari ini adalah mendeteksi perbedaan COVID-19, SARS, pneumonia, MERS-CoV dan lain-lain. Nah, ini bisa kita dapatkan datanya dari sini. Ya, ini datanya boleh saya kirimkan ya. Nah, datanya ini sudah publik ya, ada yang sudah ambil, tentunya tidak disertai dengan keterangan ini X-ray-nya siapa gitu. Nah, namun di sini sudah diberikan medical image-nya sudah ada banyak ya kelasnya. Ini sebagai contoh, ini ada bakterial pneumonia, ada COVID-19, ada MERS, kemudian ada SARS ya, dan lain sebagainya. Nah, setelah kita kumpulkan misalkan ada 10 kelas ya, kita membedakan satu sama lain. Nah, kemudian adalah langkah berikutnya kita menyusun koleksi data kita menjadi terstruktur. Kemudian kita bisa memulai pemrogramannya dengan bahasa programming Python, di mana bahasa Python ini sudah ada beberapa library yang mendukung kita membuat program untuk analisa X-ray ya, data medis ya. Kemudian kita bisa menggunakan library. Di sini library-nya biasa digunakan adalah OpenCV, library yang umumnya digunakan untuk image processing, kemudian pembacaan gambar, kemudian pre-processing gambar dan lain sebagainya. Nah, gambar yang telah kita kumpulkan dalam hal ini adalah gambar X-ray ya. X-ray-nya dengan dimensi atau ukuran yang sama. Misalkan ukurannya adalah 250 kali 250. Nah, setelah kita mendapatkan data X-ray dengan ukuran yang sama, ya misalkan ini datanya kemudian kita simpan dalam folder yang berbeda ya, misalkan
Ini saya dua kelas ya, kelas COVID-19 dan kelas normal. Kalau normal ini data yang paru-parunya normal. Kemudian berikutnya kita bisa menyimpan datanya di dalam penyimpanan data ya, seperti kalau di Amazon kita bisa menyimpan di dalam Amazon AWS S3. Kemudian kalau menggunakan Google kita bisa menyimpan di dalam Google Drive, atau misalnya di laptop sendiri juga bisa. Nah, setelah kita simpan datanya yang mungkin akan sangat banyak ya. Kenapa kita perlu banyak? Karena kalau sedikit ya dia mempelajarinya pun sedikit, sehingga perlu banyak sampel data. Nah, inilah prinsip dari deep learning ya, memerlukan banyak data agar kita dapat melatih model kita dengan hasil yang performa yang baik. Kemudian datanya tadi kita baca ya dengan OpenCV ya. Masing-masing kita baca, sebagai contoh ini datanya kita baca. Setelah kita baca dengan OpenCV EMRead, kemudian kita bisa resize dengan ukuran tertentu dan kita bisa ubah ke dalam NumPy array ya. Tujuannya adalah agar kita menumpuk datanya ini, misalkan ini X-ray yang pertama kita tumpuk dan X-ray kedua, ketiga dan seterusnya. Sehingga nanti ketika dimasukkan ke dalam model deep learning kita yang sudah dibentuk arsitekturnya itu menjadi lebih mudah ya. Nah, setelah kita baca datanya, langkah berikutnya adalah kita membuat model atau arsitektur convolutional neural networks ya. Nah, di sini convolutional neural networks itu merupakan salah satu model dari deep learning yang fokus pada klasifikasi gambar. Oke, sampai sini masih jelas ya? Ya, saya coba lanjut kembali ya. Mungkin bisa dibaca tutorialnya, Bapak Ibu. Tadi mana ya? Oke. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah kita bentuk arsitekturnya. Sebenarnya ini bisa dengan apa saja, bisa dengan PyTorch ya, bisa dengan TensorFlow, bisa dengan high levelnya TensorFlow, Keras ya, atau bisa juga dengan NumPy pun bisa ya. Kalau ingin belajar membuat CNN dengan NumPy itu sudah ada tutorialnya banyak di internet ya. Jadi tidak menggunakan framework ya seperti yang umumnya saat ini digunakan. Kemudian kita juga misalnya yang paling mudah dikerjakan adalah kita menggunakan Keras ya. Karena Keras ini sudah high level framework untuk deep learning ya. Nah, kalau kita lihat sini, oke, saya coba bahas dulu arsitekturnya. Nah, arsitekturnya akan seperti ini ya. Suatu gambar ini akan masuk ke dalam arsitektur deep learning ya. Dalam hal ini adalah convolutional neural networks. Nah, di mana nanti gambar ini akan dilakukan scanning ya oleh kernel pada masing-masing layar ya. Layarnya di sini ada biasanya yang umum digunakan, yang umum ya, ini tidak harus seperti ini. Biasanya layar konvolusi dan layar pooling. Nah, kenapa konvolusi dan pooling? Karena konvolusi ini dan pooling ya, tujuannya adalah melakukan automatic feature extraction ya. Jadi secara otomatis kita bisa mengekstraksi fitur di dalam neural network kita gitu. Nah, kemudian akan masuk ke dalam konvolusi, di mana konvolusi ini pada prinsipnya adalah dia akan melakukan scanning setiap gambar ya. Gambarnya ini akan di-scanning dengan kernel tertentu ya. Kernel ini isinya adalah bobot ya, misalkan ukurannya 5x5. Nah, dia akan scanning dari ujung kiri ke ujung kanan, kemudian row berikutnya sampai dengan terakhir. Nah, kalau 5x5 berarti ukuran pixel yang akan di-scan mulai dari indeks 0, intensitas 0,0, 0,1 sampai dengan 0,4 dan akan berakhir di 4,4 ya. Jadi karena dia 5x5 ya, nanti akan kotak seperti ini. Nah, kemudian kalau kotak yang pertama sudah selesai, karena sifatnya adalah overlapping, maka dia akan bergeser ke sebelahnya. Dia akan bergeser ke pixel berikutnya yang sudah pernah di-scan. Ya, yang sebelumnya di-scan tapi dia scan lagi gitu. Kemudian dan seterusnya, sehingga akan dihasilkan gambar baru ya, gambar baru dengan representasi yang berbeda.
Nah, nanti setelah itu akan masuk ke layer pooling, di mana di sini kernelnya adalah 2x2. 2x2 ini berarti kan misalnya indeks intensitas 0,0, 0,1, 1,0, 1,1. Nah, itu kemudian akan bergeser ke sebelahnya terus sampai dengan gambar terakhir. Nah, di sini prinsipnya dia melakukan dia non overlapping. Ya, artinya kalau sudah pernah kena di scan-nya oleh kernelnya tidak akan di scan lagi gitu. Nah, sampai dengan menjadi kecil karena kan hasil scan ini nanti akan ditumpuk dan dia akan semakin mengerucut kecil. Nah, inilah representasi dari gambar asli kita. Gambar asli kita tadi adalah gambar X-ray paru-paru gitu. Bisa nggak kita aplikasikan dengan kasus medical image yang lain? Bisa. Ya, misalkan pada kasus skin cancer, kemudian pada kasus tumor brain dan lain sebagainya itu bisa ya. Kalau prinsipnya klasifikasi ya tadi kalau dengan CNM kita langkah awalnya adalah melakukan automatic feature extraction sampai menjadi bottleneck ya. Di sini kita sebut dengan bottleneck ya atau latent space. Nah, di mana latent space ini nantinya ini akan kita masukkan ke dalam classifier ya. Nah, classifier ini tujuannya adalah melakukan klasifikasi, melakukan menentukan ini kelas apa ya. Ini tujuannya. Nah, kemudian sebelum dimasukkan ke dalam klasifikasi harus kita pastikan bahwa vektor yang akan dimasukkan ini sudah flat ya, misalkan sudah support dimasukkan ke dalam deep neural networks ya, karena ini kan deep neural networks ini menerima nilai skalar ya, nilai skalar dari indeks yang pertama sampai ke n. Nah, di mana nanti di sini akan dihubungkan dengan hidden layer masing-masing dan di-outputkan menuju output layer ya atau prediksinya. Nah, nanti di sini oke, saya coba lanjutkan ya. Nah, ini sebagai contoh. Nanti ini tadi vektor tadi akan masuk ke sini ya, kemudian akan dilakukan klasifikasi sampai dengan ada labelnya apakah 1 misalkan COVID-19, 0 normal. Jadi seperti itu. Di dalam CNN ada 2 tadi ya, garis besarnya ada yang disebut dengan automatic feature extraction dan yang kedua adalah classifier-nya ya. Nah, jadi di sini ini merupakan suatu kesatuan arsitektur dari deep learning. Tujuannya adalah dia dapat menerima input gambar ya, input gambar tadi kan gambar X-ray dan menghasilkan output sesuatu. Outputnya adalah misalkan tadi COVID-19 atau normal. Atau misalnya kita bisa lebih banyak lagi ya, misalnya COVID-19 normal atau SARS pneumonia karena bakteri atau karena virus ya dan lain sebagainya. Nah, itu jadi kita bisa membuat modelnya dengan menggunakan framework Keras yang ada di Python. Nah, kalau kita implementasikan arsitektur yang tadi saya jelaskan, bisa jadi seperti ini. Nah, kita definisikan variabel model yang kita isi dengan sequential function. Artinya seperti ini. Ini adalah sequence. Dia berurutan dari satu layer ke layer lainnya sampai dengan output. Kemudian setiap sekarang kan model variabel kita sudah berbentuk sekuensial ya. Kemudian kita bisa tambahkan layer ya, di sini layer yang kita tambahkan adalah layer konvolusi. Nah, layer konvolusi ini akan diberikan kernelnya ukuran 3x3, kemudian kita berikan fungsi aktivasinya namanya ReLU atau Rectified Linear Unit ya. Kemudian input shape-nya 70x70x3. Tadi kan kita kecilkan ya input X-ray kita menjadi ukuran 70x70x3. Kemudian setelah output dari konvolusi di sini akan kita teruskan kepada layer pooling. Kalau kita lihat di bawahnya di sini ada pooling ya. Poolingnya kernelnya 2x2, kemudian kita teruskan lagi dari pooling ke konvolusi lagi. Kemudian teruskan lagi ke pooling ya sampai dengan flat ya. Setelah flat maka kita masukkan ke dalam deep neural networks. Nah, inilah deep neural networks ya. Nah, terakhir kita lakukan klasifikasinya atau aktivasinya ini dengan softmax ya, memilih probabilitas yang paling besar dari semua kelas ya, seperti itu. Nah, setelah kita definisikan arsitekturnya, program yang ini sama dengan arsitektur yang ini ya. Kemudian
langkah berikutnya adalah setelah arsitekturnya terbentuk, kita bisa melatih data kita. Ya, data kita ini adalah X-ray ya, X-ray COVID-19 atau normal. Kita latih dengan arsitektur yang sudah kita buat. Nah, di sini kita bisa masukkan, kalau kita lihat di sini ada model .fit. Artinya kita latih data latih kita dan labelnya, kemudian validasinya kita gunakan validasinya, epochnya dan lain sebagainya ya, sehingga hasilnya nanti akan berbentuk model yang sudah siap menerima input berupa gambar dan siap mengoutputkan berupa prediksi dari kelasnya seperti itu. Nah, kemudian yang cukup penting adalah kita melakukan evaluasi model yang kita bangun ya dengan beberapa teknik evaluasi, misalkan dengan confusion matrix ya, kemudian dengan recall dan lain sebagainya. Nah, sebagai contoh ini ada dua kelas ya, yaitu kelas COVID-19 dan kelas normal, di mana di sini akurasinya sudah 98% ya, dari sebanyak misalkan seperti ini, dari 15 data yang sudah kita ketahui labelnya adalah COVID-19, berhasil kita prediksi sebagai COVID-19 sebanyak 14 data, dan ada satu data salah prediksi terhadap kelas normal. Kemudian dari 13 data yang sudah kita ketahui ini adalah kelas normal, berhasil diprediksi sebagai kelas normal adalah 13 data. Sisanya itu salah prediksi ke kelas COVID-19. Nah, jadi evaluasi ini cukup penting dalam membangun model atau algoritma deep learning ya, terutama convolutional neural networks. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu, modelnya. Nanti bisa coba sendiri di rumah. Ini tutorialnya, menurut saya ini tinggal dijalankan saja. Dan kita bisa ganti-ganti datanya. Datanya ini bisa kita ganti menjadi data data lainnya ya, misalkan kita perbanyak kelasnya dan lain sebagainya. Oke, mungkin itu saja Mas Alfi, presentasi dari saya terkait dengan deteksi pneumonia, SARS, MERS-CoV dan COVID-19 dengan convolutional neural networks. Oke, saya kembalikan kepada Mas Alfi. Oke, terima kasih kepada Pak Octaviano yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya ada beberapa pertanyaan nih Pak dari peserta. Pertanyaan yang pertama itu, untuk CNN ini ekstraksi fiturnya itu berdasarkan apa ya? Apakah warna atau bentuk atau yang lainnya? Ya, oke, baik. Terima kasih, ini menarik ya pertanyaannya. Ini deteksinya berdasarkan apa? Nah, ini kita kembali ke teorinya machine learning ya. Kalau di machine learning kan mungkin tidak ada, mungkin ya, ini saya belum explore banyak. Kan banyak banget ya model machine learning. Sampai sekarang pun banyak yang keluar ya, jadi tidak harus selalu identik dengan deep learning seharusnya. Nah, jadi kalau kita ingin mendeteksi sesuatu, tentu saja kita harus melakukan ekstraksi fiturnya. Mungkin saya coba share lagi ya. Ada beberapa paper yang khusus untuk gambar ya. Nah, gambar ini kalaupun kita tidak menggunakan automatic feature extraction, kita juga bisa menggunakan teknik lain ya, seperti ekstraksi gambar ya. Ekstraksi gambarnya nih saya coba perlihatkan. Ini ada paper cukup menarik ya, ini selalu saya bahas ya, karena ini cukup mudah dipahami ya. Judulnya Exploring Land Use and Land Cover for Geotech Image. Kelihatan ya. Nah, ini kalau kita lihat, mana nih? Oh, nggak boleh. Oke, kalau kita lihat di sini melakukan ekstraksi fiturnya ada 3 jenis ya. Bisa kita menggunakan RGB histogram, bisa kita menggunakan edge orientation, bisa juga kita menggunakan vegetation index. Nah, sebenarnya kalau kita menggunakan RGB histogram itu yang dilihat adalah dari domain warnanya. Kemudian ketika kita menggunakan edge orientation, berarti yang dilihat adalah bentuknya. Kemudian pertanyaannya apa tadi satu lagi? Apakah warna atau bentuk yang lainnya? Nah, jadi ini kalau kita menggunakan manual feature extraction ya, jadi mungkin perlu juga kita kembali lagi ke manual ya, jangan terus deep learning gitu. Nah, ketika kita menggunakan manual feature extraction, berarti kita harus mengekstraksi
fitur dari suatu gambar ya. Ini kita bicara gambar X-ray ya. Gambar X-ray misalkan hitam putih ya, otomatis kan tidak merepresentasikan dari warna, mungkin kurang merepresentasikan. Tapi kalau misalnya gambar lain ya, ini kita tidak harus X-ray ya, misalkan gambar apa namanya USG misalnya 3 dimensi ya. Nah ini bisa kita gunakan RGB histogram di sini, di mana yang diteliti, yang diambil adalah berapa banyak intensitas suatu warna seperti itu. Nah kemudian kalau kita menggunakan, kita ingin mengekstraksi suatu fitur apa namanya lebih banyak ke arah bentuknya ya. Bentuk sebenarnya banyak ya. Kalau manual itu ada serve ya, ada kemudian ada apalagi ya, Harris corner ya, dan lain sebagainya. Nah ini kita juga bisa menggunakan edge orientation ya. Misalkan kita ekstrak dengan Sobel di sini. Nah ini juga bisa. Nah namun ketika kita beralih ke CNN ya, plain CNN. Tadi yang saya bahas adalah plain CNN, karena CNN akan banyak sekali apa namanya variannya. Nah kalau dengan CNN berarti tadi kita bisa menggunakan untuk fitur extraction-nya yaitu dengan apa namanya konvolusi dan juga pooling. Di mana konvolusi dan pooling ini itu lebih banyak ya tergantung. Nanti dia di layer berikutnya akan ada ekstraksi berupa bentuk dan juga warna. Jadi ada keduanya. Seperti itu Pak siapa tadi? Mohon maaf, Pak Rio ya. Nah, jadi sebenarnya ini yang dilakukan itu otomatis. Jadi kalau kita mau meneliti ini warna atau bentuknya bagaimana, nah, kita cek layer berikutnya dari konvolusi dan juga pooling kita seperti itu. Mas Alfi. Oke Pak, terima kasih untuk jawabannya. Lalu ada pertanyaan selanjutnya nih Pak. Kemudian apakah di codingannya itu ditunjukkan bagian ekstrak fiturnya? Oke, ya di codingannya itu kita ditunjukkan nggak ekstrak fiturnya. Nah, kalau kita lihat, kalau menggunakan high level keras ya, high level keras itu sebagian besar tidak kelihatan. Nah, tapi tetap bisa kita ekstrak ya, misalkan seperti ini. Ketika masuk ke layar konvolusi atau pooling, kita bisa get ya representasi visualnya. Ini bisa kita get. Nah, jadi kalau kita ingin melihat apa namanya bagian ekstrak fiturnya yang ini. Nah, masalahnya adalah bagaimana cara melakukan visualisasinya. Nah, cara melakukan visualisasinya adalah kita ingin di layer keberapa yang ingin kita ambil visualisasinya. Misalkan layer konvolusi yang ini, ya, konvolusi yang ini yang ingin kita ambil. Nah, berarti harus kita ambil, kita ekstrak lagi, kita ambil get visualize-nya gitu. Ini bisa ya dengan keras. Tapi saran saya ketika ingin apa namanya lebih low level ya, kelihatan banget gitu, gunakan TensorFlow gitu.